Dapat channel, dapat banget. Guys, jadi malam ini kita udah dapat satu sosok inspiratif lagi ya. Kita kebetulan lagi on the road di BSD dan kita nemu satu tempat yang konsep bisnisnya sangat menarik ya. Jadi hari ini kita lagi road trip nih ya Daniel ya, ke daerah BSD. Jadi kita udah baru sampai nih persis di depan ininya ya, tokonya boleh dibilang Tokonya nih ya. Dan ini benar-benar inspiratif dan benar-benar luar biasa. Dan kebetulan ini juga salah satu teman baik kita nih guys. Nah, Ya, dan kenapa teman baik? Ya memang kita sudah kenal cukup lama dan memang dia ini owner yang memiliki ide-ide kreatif, ide-ide luar biasa ya Daniel ya. sangat inovatif dan juga Iya, peduli ya dengan betul. produk-produk lokal ya. Makanya kita bela-belain ke BSD ya kan, supaya kita bisa bertemu dengan sosok yang luar biasa Langsung ini ya. aja ya, kayak Oke. gimana keseruannya. Nah, ini Nah, jadi ini dia. pertama tokonya nih guys, Kinimart. Kinimart ya. Waduh, ini aja udah cakep banget nih ya. Halo Morris, apa kabar? Nah, ini pembeli. Ini Morris. Iya. Wah, ini kinimart.com ya Morris ya. Iya. Wah, boleh ceritain nih brother, gimana nih? Ini nih apa namanya? Kinimart ini punya dine-in, dan konsep dine-in yang bisa dipesan di namanya ini self service kios. Oh, self service kios nih ya. Ya, jadi kita Oke. sama sekali nggak ada orang yang melayani ya. Jadi orang tinggal Oh. Pilih produk aja ya. aja, gitu misalkan nih produk yang kita pilih. Oh, langsung bayar di tempat gitu ya. Pilihannya ya bisa cash, Oh. bisa OVO, bisa GoPay, bisa juga Shopee. Komplit ya. Komplit. Mantap, luar biasa. Gitu. Jadi nanti setelah mereka bayar pesanan tinggal duduk aja, pesanan akan datang. Waduh. Luar biasa Oh, sekali disiapin Kinimart. ya sama yang, Yang di dalam. di dalam ya, staff-staff di dalam ya. Nah, terus di dalam ada apa aja nih kok? Wah, ini ada Pauline juga nih ya lagi. Oh, apa kabar? Silakan. Silakan. Waduh. Lagi beberes nih Ci ya. Lagi sibuk kayaknya. Ini gimana Ci, barang-barang baru datang? Baru datang. Selalu fresh ya? Iya. Ini apa nih? kita Wah. persiapan untuk besok. Ini ada Sangat roti jadul, menggoda roti rotinya. jadul. Kalau ini masuknya kategori gini day, jadi snack dan apa ya, breakfast ya. Ya, snack dan breakfast. Kalau roti kan termasuk snack, termasuk di breakfast juga gitu ya. Wah, ini ada kerupuk juga nih. Ya. Waduh, komplit ya. Wah, ini ada apa lagi di sini? Wah. Ini snack-snack apa lagi nih Ci? Popcorn. Ini ada popcorn karamel. Wow. Ini juga ada cassava chips. Singkong. Ini dari Bojonegoro nih. Bojonegoro. Ya, Bojonegoro. Sambel-sambel juga ada ya. Sambal. Ada ini ya, apa? Bakso aci ya. Bakso aci. Bakso aci. Cireng. Oke. Kita lanjut lagi lebih ke dalam. Kita temukan apa lagi di bagian yang lebih dalam. Ini ready to eat ya. Ini produk-produk ready to eat-nya ya, Ko Maurice ya. Iya. Ada apa aja nih, kok boleh dijelaskan mungkin? Ini ada mie ayam kampung. Jadi dalam satu produk ini kita udah siap. Ada di dalamnya ini ada kuah, udah ada daging ayamnya. Ini seperti Oh, tinggal dipanas-panasin. tinggal dipanasin, langsung udah ada makan. sambelnya, Oh, udah ada sayurnya juga ya. segala macam. Ada nugget, ada daging empal, tinggal goreng semuanya. Ada bakso. Simple, ada sop buntut. Waduh, sop buntut juga Sop ada. buntut. Waduh. Soto Betawi jangan-jangan ada juga, Ci. Waduh, sop kambing Lagi ada? cari. Oh, belum ada. Oke. Oh, Ini ada bakso mercon juga ada. Bakso mercon itu gimana, Ci? Ada merconnya? Ini di dalamnya Dalamnya ada, ya betul, di dalam baksonya ada merconnya, ada Ada cabenya, merconnya, cabe ya. ranjau. Mantap Ada sekali. ranjau. Jadi produknya ini ternyata produk lokal ini kalau dikumpulin sebanyak ini ya. Dan ini masih belum ada apa-apanya nih, karena masih banyak lagi ya. benar. Iya. Nah, ini ayam kampung tinggal digoreng. Ayam kampung. Waduh, ini tinggal digoreng. Tinggal digoreng aja. Langsung udah bumbu udah siap semua. Benar. Luar Ini biasa. Ada serundengnya, kemudian ada sambalnya. Mantap. Ada apa nih? Siomay. Siomay. Udah kok dibukanya jangan lama-lama jadi lapar kok. Jadi lapar baunya ya. Jadi kita makan-makan. Waduh. Waduh. Kalau ini frozen food kita, frozen ya.
Wah, ini yang daging Daging ya. Ada sampai jagung juga Jagung, ada bakso. Ada juga yang raw chicken. Keren. Aduh, jadi lapar beneran nih kita nih. Oke. Langsung jadi kayak kruyuk-kruyuk ya. Iya. Next bakal masuk daging ya. Iya. Meat ya. Oh. Kalau ini sayuran, buah-buahan. Oh. Ini sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Ya. Ini yang saya bilang ada organik dan Kebetulan organiknya masih belum datang lagi ya. Ini ada satu nih yang organik. Oke guys, jadi balik lagi bareng Dapet Channel, dapet banget bareng gua Daniel dan Gua masih Peter. Kopita. Nah, pada hari ini kita lagi jalan-jalan ke daerah BSD nih guys ya. Makanya kita pakai masker nih ya, Nah, kita ikuti protokol kesehatan. Kalau kita keluar rumah kita pakai masker, kemarin-kemarin kecuali pakai studio. face shield ya. Tinggal pakai APD aja belum nih. APD, sekalian baju astronot kali ya. Iya, besok-besok kita pakai baju astronot lebih keren ya guys ya. Boleh tuh. Tapi ingat, kita harus selalu ikuti protokol kesehatan. Iya, betul ya. Nah, hari ini di BSD kita dapat mangsa baru nih guys. Dua sosok inspiratif Sangat inspiratif dan keren banget Nanti menurut ya kita serunya ya. kita ceritain pas Yo, diisi ya. Nah, di sebelah gua ada Maurice ya. Dan di sebelah Daniel ada Pauline. Apa kabar? Baik, apa kabar? Wah, luar biasa ya, di BSD ini adem banget ya. Wah, Habis hujan lagi. Habis hujan lagi. Pakai bajunya kayaknya habis sepedahan nih. Iya nih, gabung komunitas sepeda kayak ini ya. Ingat, tren. hidup sehat. Di zaman sekarang kalian harus sering hidup, sering Protokol olahraga. kesehatan, olahraga, Sepedaan. jangan pernah lupa makanan harus Iya. bergizi, tetap sehat ya kok ya. Betul. Oke, nah kali ini kita bahas apa nih Nil? Kita bahas dari sisinya Ko atau Pak nih. Sama aja. Sama Bro, ya. Bro Maurice Bro, aja. bro, Bro ya. Maurice, Sis Bro Pauline. Maurice, Bro Maurice dan Sis Sis Pauline. Pauline. Anak sepeda ya. Iya, anak sepeda. Nah, jadi nih guys, nih ya kita ceritain sedikit kenapa hari ini kita duduk bareng Maurice dan Pauline. Karena boleh dibilang mereka ini salah satu pelopor mungkin ya. Mereka ini memiliki satu bidang usaha yang sangat keren di BSD, namanya Kinimart ya. Kinimart. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Dan ini berbeda dengan minimarket lainnya ya, kayak. Yang konvensional beda. Karena ini Kinimart ini prinsipnya support petani-petani, betul ya, dan pedagang-pedagang usaha kecil menengah yang akan dijelaskan lebih lanjut nantinya oleh Maurice dan Pauline ya. Ya. Betul ya. Nah, tanpa panjang lebar guys, kita langsung pengen tahu dulu nih, Maurice dan Pauline. Kalian nih pacaran atau teman sepedaan atau apa sih? Boleh ceritain Atau sedikit adik ya? kakak mungkin. Atau kakak adik atau tetanggaan? Nah, boleh silakan. Siapa dulu nih? Kita tuh teman tapi mesra. Teman tapi mesra guys. Teman tapi mesra. Zaman corona ini akan selalu ada teman tapi mesra. Oke, good. Gak ada yang bohong. Oh, salah. Kita kebetulan suami istri. Oh, suami Iya. istri. Mantan pacarnya. Oh, mantan pacar. Oke, sudah berapa tahun menikah? 11 ya. Ya, 11 tahun. Nih guys, 11 tahun. buat para penonton yang masih milenial inget ya, kalau udah nikah harus terus karena sehidup dan semati ya. Amin. 11 tahun bukan main. Dan jangan berhenti juga untuk tetap menginspirasi banyak orang ya walaupun udah menikah ya. Betul, betul. Ide-ide kreatif harus Ide selalu, kreatif malah harus tetap lebih keren inovasi lagi ya. ya. Karena kan Betul. tadinya berpikir sendiri ini jadi bisa berpikir berdua begitu kan. Iya, to become one. Wah, It takes two to tango. Betul ya? See guys, gua juga inspiratif dong. boleh kapan-kapan lah kita angkat juga. Yo, boleh. Sebenarnya lu berdua yang isi. Oke, nah mungkin pertanyaan untuk Maurice dulu ya. Oke. Boleh nggak ceritain nih, Maurice, asal mulanya Mungkin kita bentuk- perkenalan Kinimartnya dulu kali. Iya. Konsep bisnis Kinimart ini apa sih? apa sih gitu kan? Kinimart ini nih? Iya. Kinimart itu kita punya konsep belanja kekinian. Belanja kekinian. Oke. Jadi konsepnya kita itu belanja nggak harus di supermarket, Nggak harus di supermarket. tapi bisa di rumah Oh, belanja di rumah. Nah. Oke. atau di jalan, Atau ini di yang menarik. jalan. Nah, ini menarik nih. atau Oke. sambil sepedaan berhenti sebentar, Aha, buka websitenya, aha. pesan, tinggal Oke. pilih antar dan ambil. Hah? Ya. Itu bisa Atau diantar ke jalan yang kita lagi, misal kita lagi berada. tetap ke rumah. Oh, tetap ke rumah. Tetap ke rumah. Hmm. Tapi Oke. kalau mau diambil ke sini juga bisa. Oh, Nah, oke.
produk-produk apa itu yang bisa kita belanja di kinimart.com berarti ya? .com. Oke. Produknya macam-macam. Mulai dari ada produk yang siap untuk dimakan. Siap untuk Ya, dimakan. jadi siap untuk dimakan itu sebenarnya produknya frozen. Frozen. Tapi udah siap untuk dimakan. Tinggal digoreng, tinggal Atau direbus, di-steam, ya. tinggal dikukus. Contohnya kayak apa Ya, sih itu? kayak misalkan ayam goreng, ada ayam goreng kita dari Jogja ya, Cici. Oke. Ayam goreng Cici itu cuma tinggal digoreng. Oke. Udah ada serundengnya, udah ada sambalnya. Oh, udah siap masak. Udah lah siap, ya? udah siap untuk dimakan, tinggal digoreng Oh, doang. tinggal digoreng. Bahkan Oh, menarik. sambalnya pun, serundengnya pun nggak perlu dimasak lagi. Oke. Instan oke. tapi Instan. bumbu tetap tradisional. Tetap. Nah, biasa kan instan bumbunya nggak tradisional, ini bumbu tetap tradisional gitu ya. Ada juga bakmi ayam kampung misalkan, Bakmi sudah ayam ada bakminya, Mhm. bukan kayak Indomie ya, Iya. sudah ada Iya, bakmi gitu ya. Terus ayamnya, terus sambelnya, sampai dengan sayurannya di dalam. Sayur. Wah, udah komplit Udah ya. frozen, udah komplit, Semuanya cuma tinggal frozen. direbus. Tinggal direbus. Udah tinggal dimakan. Oke, Gitu. keren, keren. Nah, itu yang Produk fresh kita itu kayak sayuran, ada buah-buahan, terus produk-produk sayurannya juga kita macam-macam, ada yang organik dan non organik. Dan ini diambil berarti benar-benar ini semua ini 100% produk lokal nih yang gue tangkap ya. Betul. Bukan yang impor dari mana Korea atau mana lokal ya. Lokal. Nah, boleh ceritain sedikit nggak? Ini diambil dari petani-petani mana? Kalau sayuran-sayuran, terus apa kalau yang makanan siap saji berarti mungkin dari UKM sekitaran mana? Boleh sharing? ya kalau ready to eat itu sebenarnya asalnya kan waktu kita pertama kali COVID kan orang takut belanja ya. Lockdown ya, lagi Lockdown tadi. nih. Iya, gue juga Takut belanja, takut. ya kan? Iya, iya, Kita iya. keluar juga ngeri gitu Ke kan. pasar aja ngeri. Nah, kemana akhirnya kan ngeri. muncul makanan-makanan siap saji sebenarnya. Betul, makin Yang banyak. home industry atau keluarga UKM, bikin ya, yang bagus. UKM ya. Yang kayak model-model kalau di WhatsApp grup tuh ya. Benar, Buka PO. Nah, benar. Tiap hari gue terima PO paling nggak minimal 10. Benar. Itu baru lu. Baru gue belum istri kan? Belum istri. Nah, itu di luar yang tadinya belum buka bisnis PO jadi buka bisnis PO. Nah, yang tadinya udah berjalan dengan konsep makanan konvensional yang ada tempatnya gitu kan. Benar. Kayak paling banyak kalau yang gua amatin nih kok. Itu kayak toko bakso atau apa ya Ci ya. Jadi kayak dia jual produk frozennya juga ternyata. Benar. Bener nggak kok? Betul. Yang tadinya bahkan yang kayak kita mau makan tuh kayak nggak tahu kalau dia ada frozen, sekarang jadi dikemas rapi, bungkusnya bagus-bagus Benar. kayak gitu. Iya. Termasuk kayak ada beberapa pabrik ya, ada pabrik tahu, ada pabrik tempe yang kita biasa PO juga sebenarnya. Mereka pun akhirnya berpikir karena itu sulit kan orang menjangkau. Kalau ke supermarket ditaruh mungkin nggak banyak orang yang datang. Oke. Kalau zaman dulu tuh ya. Kalau sekarang sih mungkin antara berani tidak berani gitu kan. Nah, akhirnya kita ngebantu tuh Oke. pabrik tahu, pabrik tempe gitu Nah, ya. boleh ceritain sedikit nggak prosesnya nih? Apakah memang harus ini cerita ini berarti kita tahun ini se-Indonesia nih? Atau masih daerah Jawa atau daerah mana? Sekarang ini. Sekarang itu kita ada rendang yang dari Riau. Rendang dari Riau guys. Berarti Kita- Nyampe ke BSD. Benar. berarti. Ya. Lalu ada bebek cici Ya, sama itu dari ayam cici Jogja. dari Yogyakarta. Oh, Jogja juga ada Benar. ya. Nah, Jadi memang produk-produk yang kita ambil nggak cuman di dekat sekitaran kita aja, Oke. memang ada yang dari ya, itu Paling yang tadi. jauh dari mana? Ada nggak dari Sabang atau Misal ada Merauke? pulau-pulau Sampai- tertentu. sampai saat ini Riau yang paling jauh. Nah, Riau Iya, paling iya. jauh. Oke, ke depannya tapi nanti akan Iya. se-Indonesia lah spiritnya ya. Karena memang konsep kita memang tokonya bukan cuma ini. Oh. Jadi kita nanti buka kemitraan juga. Oh, ini emang kalau cabang sendiri udah ada di mana aja nih kok? Sekarang masih pertama kali di BSD. Berarti ini kesempatan kita yang spesial banget nih ya. Jadi sekalian momentum bersejarahnya juga gerai pertama Kinimart Dan ya. ini flagship lah ya. Dan Iya. ini pertama kalinya direview oleh Dapet Channel. Iya. Dapet Channel, ya. Luar biasa. Itu review pertamanya. Liputan pertamanya kita berarti. Iya, kita sangat terima kasih. gitu. Oke, lanjut. Jadi Jadi ya. kita berharap begitu. Jadi UKM-nya juga bisa dari seluruh Indonesia kalau misalnya mau, pasti kita kurasi ya. Jadi bukan kita nggak ngelihat dari mana, tapi yang penting makanannya bisa diterima sama kita, gitu ya. Lalu bisa diterima sama pasar. Betul. Kalau mereka masih mau mencoba juga nggak apa-apa. Kita buka kesempatan. Oke, Itu namanya tes pasar, ya. gitu kan. Jadi kalian ini
mesti datengin satu-satu nih ke pabrik-pabriknya, ke pedagangnya, ke petani-petani? Sebenarnya awalnya sih kita nggak ngedatengin mereka satu-satu, tapi pertama memang kebetulan tuh kita punya teman-teman yang dalam masa pandemi ini banyak yang kehilangan pekerjaan, gitu ya, masa pencaharian. Terus mereka tuh suka nawar-nawarin produk mereka gitu kan, dan memang kita coba untuk beli produk mereka Mewadahi sekalian, ya, dan sekalian memang untuk ngerasain enak nggak sih produknya dia gitu kan. Nah terus dari situ kita tawarin tuh, mau nggak kalau misalkan produk kamu kita jual gitu di mana, di Sinimart gitu. Nah terus mereka baru boleh. Nah itu mereka tuh sangat antusias dan sangat seneng banget, karena selama ini ya apa yang mereka buat cuman terbatas sama kondisi ya teman-teman mereka aja gitu. Saya sering gitu loh ngelihat keluh kesah gitu teman-teman kita yang udah kehilangan pekerjaan gitu kan, di PHK gitu. Bisa juga dirumahkan tapi cuma dibayar 30%, 50% gitu. Nah terus dengan wadah seperti Kinimart ini, mereka tuh bener-bener sangat terbantu gitu loh. Mereka sampai bilang, aduh terima kasih banget, maksudnya karena ada Kinimart ini mereka itu jadi bisa dibilang perekonomian itu stabil lagi. Dapur tetap ngebul istilahnya. Nah betul, dapur tetap ngebul, karena memang setelah kita coba produknya enak, dan memang pas kita pasarkan juga banyak yang cocok, jadi kan otomatis kita repeat terus gitu. Dan mereka kan juga dari repeat itu kan mereka tetap jadi mendapatkan penghasilan gitu kan. Nah berputar terus gitu kan roda. Dan mungkin juga berarti pengembangan Kinimart ini juga berarti dari mulut ke mulut juga ya, kalau begitu ya. Iya, bisa dibilang kayak begitu kan gitu. Ternyata nih teman kita nih yang punya Kinimart bisa begini. Kamu coba deh masukin barangmu gitu ya. Termasuk petani-petani yang tadi tuh yang masukin sayur gitu ya. Itu berarti pengirimannya, tapi masa PSBB gini masalah nggak sih? Ada kendala nggak? Nggak ada ya? Sama pengiriman sih. Ekspedisi sayur apa gitu. Karena kan sebenarnya kan kalau logistik itu kan memang yang tidak kena ya. Tidak kena dampaknya. Oke. Tidak ada dampak ya. Dan kalau kita ngomongin yang dikirim adalah bahan makanan, pasti terkirim. Nah, oke, kalau lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, yang dari tadi sedikit bikin gue bertanya-tanya gitu. Setahu gue ketika sayur itu di pasar tradisional dan masuk minimarket atau masuk supermarket gitu kan, harganya jadi jomplang jauh. Jadi kendala juga yang nggak bisa dijangkau sama masyarakat luas ya gitu ya. Apalagi dengan pandemi ini kan banyak yang akhirnya jadi ada mengalami keterbatasan ekonomi dan finansial gitu kan. Nah, Koko kira-kira untuk mengatasi masalah lonjakan harganya itu gimana? Karena kan butuh transportnya, terus kayak pengemasan ini kan dikemasnya berarti kan juga kayak butuh operasional listrik dan lain-lainnya juga jadi lebih besar gitu kan. Ya kalau kita ngomongin harga, memang segmennya kita yang itu menengah ke atas. Oke. Ya, cuma UKM kita menengah ke bawah. Jadi kita imbang sebenarnya. Menjadi perantara gitu ya, menjembatani antara petani lokal, produk-produk lokal gitu yang sebenarnya kualitasnya itu bisa biasa diekspor. Kenapa kita nggak ini sendiri dipasarkan di negeri kita sendiri gitu kan ya? Tapi memang kalau sayur atau buah memang mostly sih sebenarnya kalau sayur kita kebanyakan organik ya. Iya. Organik itu kan pasti harganya lebih mahal. Harganya udah pasti berbeda. Dibanding yang lain. Betul, biasanya setuju. konvensional. Ya ada beberapa barang yang tidak bisa organik kayak cabai. Oh ya kita jualan juga sih sekarang tanaman-tanaman yang bisa dimakan. Ada apa aja ini kalau di belakang? Ya. Menarik nih. Kita ada Kini Garden ya. Konsep Iya. kita adalah kalau ngomongin sekarang kan harus self sufficient kalau di rumah. Apapun yang di rumah itu bisa dimakan. Betul. Betul, gue setuju banget. Terus terang gue sendiri pun lagi belajar, guys. Ini juga gue pengalaman pribadi nih ya. Gue sekarang ini lagi belajar di rumah ya, nanam singkong. Dari 15 kayaknya udah mati 8. Bisa 7 nih. Masih newbie, gue newbie nih. Kalau kata Jack Ma, Padahal singkong doang ya. Gue singkong doang, bos. Gue singkong 15 udah mati 8, tapi gue malah semangat. Gue rencana besok-besok mau nanam cabai. Tinggal beli. Ini sangat menarik nih. Mungkin habis ini gue akan belanja nih tanaman di sini nih guys. Kinimart.com. Tapi kalau lu yang nanam cabai, gue curiganya kok. Cabai beneran apa cabai-cabean ya? Itu dia, tergantung persepsi ada dua ya. Persepsi ada dua. Jadi nih ya, gue pengalaman nih ya. Kalau gue pesen PO nih pernah nih, itu
agak ribet. Agak ribet. Karena kan gua pakai yang masih konvensional ya. Konvensional. Janjian dulu, ketemu di Tunggu mana. 2 hari, 3 hari. Tunggu 3-5 hari, seminggu, 2 minggu bahkan. Ibaratnya mau makan sekarang, kita lagi kepengennya sekarang, baru bisa makannya 3 hari gitu kan ya. Makanannya yang Pas heboh-heboh plus tuh. PO, iya. PO, tunggu sebulan depan baru nyampe, pusing gua. Nah, lebih baik diatasi dengan Kinimart ini gitu ya. Ini Jadi bisa menjadi satu solusi, benar, yang tadinya barang-barang PO yang kita mau makan hari ini, kita bisa makan hari ini juga gitu kan. Benar nggak kayak begitu maksudnya? Benar. Hari. Jadi memang kalau misalkan di Kinimart ini setelah kita milih barang gitu ya, barang kita lalu masukin ke keranjang belanja seperti biasa kalau kita belanja online gitu ya, tinggal milih metode pembayaran. Metode pembayaran kita cashless Cashless ya. oke. Maksudnya kita nggak pakai cash sama sekali, jadi nggak ada COD maksudnya. Oke. Dan meminimalisir ini juga penyebaran COVID kan Benar, melalui uang juga. benar. Ha. Iya. Karena kalau uang tunai kan agak rentan gitu ya. Benar. Jadi ya, mulai dari ada kartu kredit, Hmm. virtual account, sampai dengan digital payment kayak OVO, GoPay, Oh. ShopeePay itu ada semua. Udah kerjasama sama Udah mereka kerjasama, semua ya. ya. Oke. Nah, lalu kalau kita ngomong sistem pengantaran atau pengambilan ya orang tinggal milih diantar atau diambil. Diantar atau diambil. Jadi nggak ada yang on the spot Oke. gitu ya. Nah, walaupun agak beda nih kalau kita ngomongin on the spot, kebetulan memang di Kinimart yang di BSD itu ada yang namanya Kini Eats. Kini Eats. Nah, Kini Eats itu kita bisa belanja di store, tapi hanya makanan yang masuk menu. Makanan. Jadi menu istilahnya gini, kalau dari yang ready to eat kita kayak tadi tuh bakso, bakmi gitu ya. Ya, Nah, kebetulan nugget. nah itu kan sebenarnya kan barang-barang yang non brand, Ya. yang orang nggak tahu Ya. gitu kan. Morris dan Pauline, pertanyaan gua berikutnya ya. Mungkin sekarang ini sudah ada beberapa supermarket online ya, mungkin ya selain kinimart.com ini ya. Kalau memang benar ada, apa sih yang Membedakan. menjadi satu diferensiasi kalian nih dibanding Uniqueness-nya. supermarket online kalian nih? Unique selling point kalian nih apa sih sebenarnya? Kalau dibilang uniknya Kinimart itu adalah bahwa produk-produk yang kita jual itu bukan branded, tapi betul-betul dari produk UMKM, produk rumahan, masakan rumahan yang diambil dari yaitu yang tadi pertama saya cerita, orang-orang yang pada saat ini mereka kesusahan dalam. Jadi berangkat dari ingin membantu, Ya betul, berangkat dari ingin membantu sampai dengan fokus di produk lokal mungkin ya. Ya. Fokus di produk lokal, khususnya di usaha-usaha kecil menengah. Itu yang menjadi uniqueness kinimart.com ya. Luar biasa inspiratif buat Satu, kalau misal yang itu kan mereka punya media untuk kayak ya itu tadi open PO segala macam ya Coach. Nah, tapi kalau yang petani lokal sendiri itu mereka kan misal ada di daerah-daerah, bagaimana cara menjangkaunya gitu ya mungkin ya Ko Peter ya. Yang cara menjadi kalian menarik promote juga. kinimart ini mungkin ya. Sebenarnya pertama mungkin yang manual gitu ya. Yang manual kita Datang langsung ke daerah-daerah untuk melakukan pendekatan dengan petani lokal mungkin ya. Kita dapat info misalkan. Kebetulan memang minggu besok ada kemungkinan kita bakal ke Magelang. Magelang. Magelang ini ada satu kebun petani ya. Kebetulan ada satu teman juga yang mengelola petani di sana. Gitu ya. Nah itu mereka mau nunjukin kebunnya. Nah fokusnya mereka pare. Ya pare tapi dengan olahan yang lain ya. Dari Ada produk keripik pare pare, dan segala dari macam. produk pare diolah lagi jadi turunan makanan dari pare-pare itu. Ya, macam-macam Jadi lah. pare apa gitu, Ya. pare A gitu ya. Oke. Kita pengen tahu. Nah itu manual. Kalau yang zaman sekarang kan zaman digital. Pastinya kan Ya. kita bisa menjangkau juga dari Instagram, dari Facebook ya. Kita akan belum mulai memang, tapi mulai bulan depan memang kita sudah mulai promotion mencari UMKM yang memang mau join ke kita. Gitu. Mereka tinggal join, mengirim produk gitu ya, kita kurasi. Kalau mereka mau, kita tampilkan di website. Kita stok dan kita tampilkan di website. Oke. Gitu. Dan mulai bulan depan juga kita akan buka kesempatan juga untuk mitra. Karena kalau toko kita cuma di BSD aja kurang. Jangkauannya cuma BSD. Sedangkan BSD aja kalau kita ngomongin radius 5 kilo mungkin kurang ya. Kurang. Bisa jadi BSD aja cuma bisa 2 atau 3 store harusnya. Nah, belum lagi daerah yang lain gitu ya.
Nah, udah banyak permintaan juga sih, ada yang dari Bekasi gitu ya, ada yang dari Cibubur, ada yang bahkan ada yang dari Lampung. Keren. Gitu. Mau ikut Buka. di kita buka store lah gitu kan. Nah, cuma memang kan kalau kita fokus ke Jabodetabek dulu nih. Oke, nah berarti nih ya, itu kan berarti kan hubungan antara Kinimart ke produsen atau Benar. ke pengusaha-pengusaha UKM ya. Benar. Nah ini kita bicara secara, kalau kita ngomong marketing nih, secara whole proses ya kan. Nah kalau misalnya dari sisi Kinimart untuk menjangkau ke calon-calon pembelinya nih, ya, apakah ya contoh saya deh, ya kan, kemudian saya udah tahu nih, udah lumayan kenal dengan Kinimart gitu. Tapi misalnya kayak Daniel nih, Daniel baru tahu barusan nih gitu ya. Nah rencananya gimana nih strategi pemasarannya Kinimart untuk supaya bisa menjangkau khalayak luas nih? Dan spiritnya supaya semakin besar harus bisa menjangkau market yang tepat mungkin ya. Boleh sharing sedikit strategi dari sisi bisnisnya untuk ke jangkau ke calon konsumen? Ya mungkin kalau dibilang keunikannya kita lagi selain kita ngomongin UKM, kita ini konsepnya nggak murni online, gitu. Tapi juga dia ada offline-nya. Offline-nya itu localized. Kayak BSD, dia akan support daerah BSD aja. Ketika kita buka di Cibubur, kita akan support daerah Cibubur aja, gitu ya. Jadi di mana tempat-tempat tersebut sebenarnya sudah pasti menjadi titik stok kita, gitu ya. Jadi mereka itu yang jadi mitra bakal jadi stokis, gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin menjangkau konsumen, offline promotion udah pasti. Ya, kayak kita ngomongin sekitar BSD pasti nantinya kita sekarang udah mulai sih ada flyer. Oh, jadi konsep offline tetap ada dijalankan. yang kita jalankan. Iya, Lalu konsep online juga tetap ada digital ads gitu ya. Ada dari Instagram, dari Facebook, dari Google gitu ya. Termasuk kita juga pasti akan manage yang namanya SEO. betul. Ya, karena kan kita website gitu ya. Nanti Iya. ketika sudah ada aplikasi pastinya akan ada lagi yang lebih menarik nantinya gitu kan. Karena memang konsep kita nantinya nggak cuma kita ngomongin orang hanya belanja sekali. Ada loyalty. Ada betul. loyalty program Terbentuknya nantinya. satu loyalty. Benar. Repeatable buying. Membership lah. Repeat buying. Nah, Keren. itu sangat-sangat menarik nantinya kalau ketika udah ada membership. Inilah yang kita namakan ide-ide kreatif ya, khususnya Dan di tujuan bidang bisnis ya. bener, dan tujuan akhirnya tetap ujung-ujungnya Tujuan untuk membantu akhirnya juga petani lokal dan UKM lokal Yang ya, lagi Pak, ya. kesusahan di masa-masa pandemi ini. Nah, Kalian sih Maurice dan Pauline, hari ini saya menemukan panutan baru. Asal jangan parutan ya. Iya, sebenarnya parutan nih guys. Karena ini saya hari ini saya benar-benar terharu mendengar visi misinya boleh dibilang ya dari kinimart.com ya. Jadi habis Luar ini biasa. produk apa yang mau kita titipin ke Kinimart tuh? Sebenarnya saya mau nanya ini apaan sih? Boleh silakan. Dari tadi tuh dicoba. saya ngeliatin ada Boleh ya. cendol. Dicoba dong, Boleh dicoba. Ini Produk salah dari satu. mana nih? Ini salah satu produk Ini produk baru nih. baru dari Oh, oke, boleh sharing. Kinimart. Ini apa ya? Cendol. Kita Cendol. bilangnya sih cendol. Cendol Tapi- kekinian. Iya, cendol kekinian. Ini Oke. ada rasa Thai tea, Oh. ada rasa gula Malaka, Gula Malaka. terus suji, sama satu lagi apa ya? Mochaccino. Jadi ini cendol siap saji ya. Kan biasa Cendol kalau kita siap pesen saji. cendol kan mesti Benar. disiapin Betul. dulu. Nah, kalau di Kinimart dan langsung dibotol-botolin gitu. Dan ini bukan dari santan. Oh gitu. Ini susu. Susu. Jadi ini healthy. Wow, dari susu dan Healthy sehat cendol. guys. Berarti tanpa pengawet ya? Tanpa Atau pengawet. dengan pengawet. Tanpa pengawet. Oh, udah rapi, bersih tanpa pengawet lagi ya, Pak ya? Wah, Dan ini unik, praktis ini ya. dari dari luar Jawa ya. Iya. Luar Jawa. luar Jawa. Oh, bukan Ini main. baru datang sih. Jadi Dan Produknya baru datang. produknya baru datang tapi lumayan jalan sekarang. Iya. Oke. Banyak orang tertarik. Baru padahal ini kita baru berapa hari ya dia ya udah Jumat ya? laku. udah lakunya lumayan ya. Baru Jumat masuk Udah langsung. repeat loh. Udah Udah repeat. repeat Udah order. repeat. Oke, nanti Jadi boleh dicoba. boleh nih saya mau repeat order bukan repeat ya, saya mau order karena saya baru tahu hari ini ada cendol nih, cendol yang sehat dan sudah siap botolan begini ya. Iya. Nah, akan mungkin banyak hal-hal produk-produk lainnya yang sangat menarik berarti di Kinimart karena ini unik nih. Ini ide bisnis juga nih model begini nih ya di kondisi sekarang ini ya. Dikemasnya. Oke, cara pengemasan dan lain-lain nih. Kalau ini apa ini, Pauline? Kalau ini ada keripik kentang. Oh, itu menggoda itu tuh. Ini keripik kentang juga Oke. ini buatan UMKM. Oh, Ini apa ya? Rasanya sih original, Gurih, asin. gurih, ya. asin ya. Oh. Ini lumayan juga sih buat
buat cemil-cemilan. Ini Guys. bisa buat cemilan atau bisa juga untuk pakai nasi. Ya. Sambil nontonin dapet channel, sambil makan keripik ya, Pak, ya. Cemilan. Dapat banget. Banget. Iya. Boleh tanya nggak itu berapaan tuh? Ini Biar ada bayangan kita. Ini kita jual harganya kalau nggak salah ini sekitar 30 kalau berapa ya lupa. Kurang lebih aja lah ya, kurang lebih 30.000. Ya, 30.000. Nah, kalau ini sebotolnya berapa? Kalau ini sebotolnya 17.800. 17.800 ya, tanpa ini ya, tanpa biaya pengiriman dengan distance 5 kilo. Ya. Jarak 5 km. Jarak 5 kilo, kalau di luar 5 kilo ada tambahan biaya pengiriman lah ya. Oke, menarik. Oke, benar-benar luar biasa percakapan kita hari ini ya. Sangat berbobot. Sangat-sangat inspiratif dan terus terang gue tadi hampir nangis sedikit ya. Bukan nangis karena gue sedih, tapi gue sangat-sangat bahagia karena ternyata walaupun kondisi lagi kayak begini, pandemi kayak begini, kita hari ini bisa bertemu dengan Maurice dan Pauline, di mana Maurice dan Pauline memiliki apa ya, boleh dibilang ya, visi dan misi yang sungguh luar biasa demi mendukung kegiatan-kegiatan secara lokal ya, UKM, petani-petani ya, dan menghubungkan ke masyarakat luas nantinya ya, dan mungkin akan rencananya ke depannya mungkin se-Indonesia. Kita dapat channelnya kan mendoakan supaya Maurice dan Pauline bisa sukses dengan mimpinya yang sungguh-sungguh luar biasa ya. Oke, Oke, kita tutup guys. Thank you udah nonton bareng-bareng ya di acara kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, pastinya dengan sosok-sosok inspiratif lainnya ya, kayak dengan kisah-kisah tren lainnya yang pastinya nggak kalah menarik ya. Dan langsung aja kita closing. Gua Daniel Dan gua Peter dari di Dapat Channel, dapat banget. Bye. Thank you Maurice ya, Pauline luar biasa. Keren.